طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال sampai mana? Al-adzan wal iqamah. Babul adzan wal iqamah. Utawi iki iku menerangaken babul adzan wal iqamah. Huma utawi adzan wal iqamah sunnatani iku loro sunnah. Sunnah kifayah ya. Jadi tergantung azan itu tergantung besar tidaknya kampungnya. Kalau kampungnya kecil ya harus menyeluruh ke semua tempat ya. Kalau satu tempat yang azan, tapi kalau tempat kampungnya besar kayak ini kan Pabean Ilir kan besar. Ya harus kalau untuk mendapatkan sunnah setiap pojokan-pojokan kampung itu ada masjid atau ada mushola yang dikumandangkan azan min kulli janib minal balad. Kalau azannya cuma satu misalnya nggak kena ya itu lam tahsul bihi sunnah, nggak dapetin sunnah kifayah. Kalau nggak ada azan sama sekali, harabahul imam harus merangi itu kampung ya. Di annahu min syiariddin, karena azan itu termasuk dari syiarnya agama. Fil maktubat ing dalam piro-piro salat maktubat. Hatta limun faridin, senajan limun faridin. Keduanya munfarid. Munfarid apa? Lutfi, ijenan apa Hadi? Ijenan ya. Wa jama'atin thaniyatin, lan jamaah yang kedua. Tapi azan untuk jamaah yang kedua enggak sekeras azan yang pertama. Ya. Bihaitsu yadhharu syi'aru, bihaitsu kelawan sekirane yadhharu nampak asyi'aru apa syiar, sekiranya nampak syiar. Hatta limun faridin wa in sami'a adzan ghairihi alal mu'tamad. Walaupun kita salat sendiri ya, tetap disunahkan adzan. Wa in sami'a adzana ghairihi, walaupun munfarid ini mendengarkan suara adzan lainnya. Alal mu'tamad, menurut pendapat mu'tamad. Khilafan lima fi syarhi Muslim Unzuril Mughni. Berbeda di syarah Muslim. Wa jama'atin tsaniyah kama sayati bayanuhu wala budda fi adhanil i'la wala budda fi adhanin al-i'lamu min kaunihi bihaitsu yadhharu syiar. Bihaitsu yadhharu syiar. Wal adhanu afdalu minal imamah. Wal adhanu lan utawi adhan afdalu iku luwih afdal minal imamah saking imam. Hadza majara alaihi al-Imam Nawawi. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Wa tabi'ahu Zayadi.
diikuti oleh Imam Zayadi. Qala Az-Zayadi al-adzan wahdah afdal minal imamah. Bahkan menurut Imam Az-Zayadi azan itu sendiri afdal minal imamah walau ma'al iqamah, walaupun bersama iqamah. Wa qala Rafi'i al-imamah afdal minal adzan mutlaqan. Berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i imam itu lebih afdal daripada azan mutlaqan, di annaha fardu kifayah. Karena imamah itu hukumnya fardu kifayah. Makanya menurut pendapat Imam Rafi'i lebih afdal daripada azan. Tapi berbeda dengan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi al-azan afdal minal imamah walau ma'al iqamah, li'annaha fardu kifayah al-imamah. Wal azan sunnah, dan adapun azan sunnah kata Imam Rafi'i. Wa ikhtalafa al-Imam Ar-Ramli wa Syekh Ibn Hajar wal Alama al-Khatib fa inna Ramli al-azan afdal min al-imamah. Kata Imam Ramli al-azan afdal min al-imamah wa wafaqahu al-Khatib. Disepakati oleh al-Imam Khatib Syarbini. Wa fassala Syekh Ibn Hajar fa qala al-azan mal iqamah afdal min al-imamah. Azan sama qomat itu baru lebih afdal daripada imamah menurut Syekh Ibn Hajar. Kalau Imam Ramli azan saja walaupun enggak pakai iqamah lebih afdal daripada imamah. Kalau Imam Ramli, Imam Ibn Hajar al-azan ma'al iqamah afdal min al-imamah. Jadi azan sama qomat. Wa ammal azan wahdahu min duni iqamatin fal imamu afdalu, kata Syekh Ibn Hajar. Kalau azan tanpa iqamah maka imamah lebih afdal daripada azan. Masya Allah, penting ini ya. Dan Rasulullah pernah azan. Ya, Rasulullah pernah azan. Wakila lan den ucapakan. Wakila lan den ucapakan aksuhu. Iku sebalike. Apa sebaliknya ya? Wakila aksuhu, sebaliknya. Berarti apa? Imamah lebih afdal daripada iqamah. Wakila aksuhu. Berarti menurut pendapat siapa ini? Azan wakila aksuhu berarti menurut Imam Ramli ya. Imam Ramli mengatakan apa? Al-azan walau min duni iqamah afdal minal imamah. Itu berarti menurut pendapat Imam Ramli wal Khatib. Naam. Fa in adzana al-munfaridu, mongko lamun azan al-munfaridu sapa wong kang wong ijenan fi masjidin ing dalam siji masjid, suliyat fihi jamaah, suliyat fihi jamaatan ya. Suliyat kang disolati jamaatun ya. Jamaatun ya. Kalau jamaatan mana ini? Fi masjidin suliyat kang disolati fihi ing dalam masjid jamaatun sopo jamaah. Lam yarfa mongko orang ngangkat sapa man al-munfarid iki. Lam yarfa mongko orang ngangkat sapa al-munfarid sautahu ing suarane munfarid. Fa in azan al-munfarid fi masjidin suliyat fihi jamaah lam yarfa sautahu. Iyalah. Ya. Jika orang salat sendiri di satu masjid yang di situ didirikan salat berjamaah, yang enggak usah dikeraskan suaranya, bikin bingung nanti ya. Lam yarfa sautahu li'alla yashtabihu. Wa illa lan lamun ora bi'an lam yas lam bi wa illa itu lamun ora lamun ora salat berjamaah di masjid itu, atau salat tapi enggak ada jamaah.
rafa'a mongko ngangkat sapa al-munfarid. Wa kadzalan kaya mongkono kaya munfarid, wa kadzalan kaya munfarid al-jama'atus tsaniyah, al-jama'atus tsaniyah apa? Utawi al-jama'atus tsaniyah begitu ya. Al-jama'atus tsaniyah, jamaah yang kedua. Jadi mafhum ya? Jadi kalau masjid itu ada sholat tapi tidak berjamaah, sholatnya sendiri-sendiri, terus kemudian atau ada ada sholat tapi tidak berjamaah, maka boleh dia mengeraskan suaranya. Begitu juga sama seperti munfarid, orang yang melakukan atau sholat atau jamaah yang kedua, ya sama hukumnya seperti munfarid. Jika memang ada sholat berjamaah di situ, maka nggak boleh dikeraskan, nanti membingungkan orang. Begitu. Paham nggak ini? Wa kadza al jama'atu tsaniyah wa kadzalan kaya mongkono al munfarid al jama'atu tsaniyah utawi jamaah yang kedua la yarfa'una sautahum iku orang ngangkat sapa al jama'atu tsaniyah sautahum ing suarane al jama'atu tsaniyah. Masyaallah. Tapi di sini ada lucunya. Syekh Ibn Hajar mengatakan begini. Wa kadzal jama'atus tsaniyah la yarfa'una sautahum. Ya, al jama'atus tsaniyah tidak mengangkat suaranya mereka. Idza zahabatil jama'atul ula. Kalau jamaah yang pertama sudah pergi. Kalau jamaah yang pertama sudah pergi. Amma idza lam yadhhabu, kalau jamaah yang pertama itu belum pergi dari masjid, fayusannu raf'us sauti inda Syekh Ibn Hajar. Tetap sunnah mengangkatkan suara Allahu Akbar, tapi nggak pakai mic. Ini kita nggak bicara pakai mic loh. Ya, kalau pakai mic itu suaranya kemana-mana. Fayusannu raf'us saut inda Syekh Ibn Hajar. Wa qala Ramli wal Khatib la yusannu raf'us sauti mutlaqan. Berbeda pendapat dengan Imam Ramli wal Khatib. Beliau mengatakan la yusannu raf'us sauti mutlaqa, tidak sunnah mengangkat suara sama sekali. Wa hadza kulluhu idza tahada mahallul jamaah bi khilafi ma idza ta'addat mahalluha fala yusannu raf'us sauti bil ittifaq li anna ar-raf'a fi ahadiha yadhurrul munsarifin minal baqiyah bi'audi kulli lima shalla bihi aw li ghairihi. Jadi ini mahalul khilaf antara mengangkat suara atau tidaknya itu idza tahada mahal jamaah. Ya, kalau tempat berjamaahnya itu satu. Berbeda kalau tempat berjamaah itu banyak. Idza ta'addat mahalluha, tempat untuk sholat berjamaahnya. Fala yusannu raf'us shaut, maka tidak disunahkan untuk mengangkat suara. Karena kalau sekarang kan banyak masjid ya, ta'addat al jamaah. Kalau sekarang kan sudah banyak sholat masjid, setiap masjid sholat berjamaah, musola sholat berjamaah. Berbeda kalau tempat sholat berjamaah cuma itu aja, cuma satu tempat. Itulah disitulah jarul khilaf. Ya, adanya khilaf mengangkat suara atau tidak itu tempat berjamaahnya cuma satu. Berbeda kalau tempat berjamaahnya banyak. Kalau banyak, fala yusan mutlaqan raf'us shaut, enggak sunnah mengangkat suara. Bil ittifaq. Karena ketika mengangkat suara di salah satu tempat yang di situ didirikan salat berjamaah,
yadhurrul munsharifin. Itu akan membahayakan orang-orang yang bubar dari masjid. Bingung nanti, balik lagi nih. Ya, bi'audi kulli lima sulya bihi aw li ghairihi fayattajihu hina idzin nudiba adamur raf'i. Disunahkan enggak mengangkat. Wa illam yansarifu, walaupun enggak bubar dari situ. Walaupun enggak bubar dari itu, karena salat berjamaahnya didirikannya di beberapa tempat. Ya. Mafhum ya? Jadi jarul khilaf idza ittahada mahallu jamaah. Wa yusannulan dan sunaakan di jama'atin keduane salat keduane jamaah li jama'atin nisa'i keduane jamaah perempuan al iqamatu apa al iqamah dunal adzan liyani adzan. Kalau perempuan untuk mendirikan salat berjamaah disunahkan hanya qomat, tidak disunahkan dengan azan. Mafhum ya? Ya ilahnya ya di sini cuma yukhsha minhul fitnah wa min tashabbuh birrijal, dan juga menyerupai laki-laki. Wa min thamma haruma 'alaiha rafu sautiha bihi in kana thamma ajnabi. Bahkan kalau ada ajnabi haram mengangkat suara perempuan ya, apalagi azan itu harus mengangkat suara. Ketika dia azan bisa jadi haram. Makanya tidak sunnah. Wala yu'adzinu lan ora azan. Wala yu'adzinu lan ora azan sapa man lil faitati keduene faitah salat kang ketinggal. Fil jadid di dalam mazhab jadid. Wa yu'adzin laha fil qadim, wa yu'adzin lan azan sapa man laha keduane faitah fil qadim. Alasannya apa menurut mazhab jadid? Li zawalil waqti, karena sudah habis waktunya. Ya. Ilatnya li zawalil waqt. Wa lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam fatathu salatu yaumil khandaq faqadaha wa lam yu'adzin laha. Karena pernah dialami oleh Nabi ketika ketinggalan salat di yaumil khandaq, faqadaha, Nabi mengqadanya salat, wa lam yu'adzin laha, tapi Rasulullah tidak azan. Paham ya? Wa yu'adzin laha fil qadim al-adhhar. Ya, fil qadim apa di situ? Ada al-adharnya. Wa yu'adzin laha lan azan sapa man laha kaduane faitah fil qadim wa huwa lan utawi ini al-qadim al-adhhar, yang paling adhhar kuat li ityani sunnah bihi. Berarti mazhab qadim lebih adhhar, lebih kuat. Kenapa li ityani sunnah bih? Karena mendatangkan sunnah dengan azan. Bihi ay kelawan azan. Jadi memang ada beberapa hal di mazhab Syafi'i itu qadim lebih kuat. Ada beberapa masail saja, enggak semua. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nama fil wadi huwa wa ashabuhu hatta tala'ati syams sara qalilan thumma nazala sallallahu alaihi wasallam fatawadda thumma adzana Bilal radhiyallahu anhu bis shalah fa shalla sallallahu alaihi wasallam rak'atain thumma subuh wa dzalika ba'dal khandaq wal adzan fil jadid haqqun lil waqt wa fil qadim haqqun lil fariidah wa huwa al mu'tamad wa fil imla haqqun lil jamaah. Ini bacanya ya, ini penting ini. Kalau bisa kamu beli kitab ini nih, bisa difotokopi, bisa beli. Jadi kalau di mazhab qadim
Itu yang pendapat yang azhar. Kenapa? Karena Rasulullah ketika tidur di wadi salah satu lembah, beliau dan para sahabatnya sampai ketiduran sampai tola'atus syams, sampai terbit matahari. Berarti sholat subuh. Sara qalilan thumma nazal. Rasulullah jalan sebentar, thumma nazala, kemudian Rasulullah turun, fatawadda. Rasulullah wudu. Begitu setelah wudu, kemudian sahabat Bilal yang azan subuh berarti. Fa shalla sallallahu alaihi wasallam rakaatain, Rasulullah salat 2 rakaat, berarti salat sunnah qabliyah. Tsumma subuh, kemudian Rasulullah salat subuh. Wa dzalika ba'dal khandaq, dan itu terjadi setelah perang Khandaq. Wal adzan fil jadid, dan adapun azan di mazhab jadid itu merupakan hak untuk waktu. Artinya kepunyaan waktu. Azan itu miliknya waktu. Kalau menurut mazhab qadim, haqqun lil fardhah. Azan itu kepunyaan salat wajib. Kapan kamu melaksanakan salat wajib, ya sudah, kamu harus kamu disunahkan azan. Berbeda kalau mazhab jadid. Kalau waktunya sudah hilang berarti sudah nggak punya hak lagi. Apa ya? Wa huwal mu'tamad, dan haqqun lil fardhah, kepunyaan fardhah itu yang lebih mu'tamad. Wa fil imla haqqun lil jamaah. Adapun menurut di kitab imla, ya, haqqun lil jamaah. Nah, ini kepunyaan apa? Untuk jamaah. Masyaallah. Naam. Lanjut. Fa in fatathu salawatun lam yu'adzin lima ba'dal ula. Fa in fatatu mongko lamun fatat pot hu ingman salawatun apa pira-pira salat, lam yu'adzin mongko ora azan sapa man lima keduwene salat ba'dal ula ing dalam suwise kang kawitan. Berarti yang azan itu kapan? Yang azan cuman yang pertama, yang kedua, yang ketiga misalkan banyak, maka tidak disunahkan azan. Wa fil ula lan tetep ing dalam ula salat kang kawitan al khilafu utawi khilaf. Yang pertama juga khilaf. Khilafnya mana? Hah? Soal khilafnya mana? Lutfi. Khilafnya mana? Wa fil ula al khilafu. Mana khilafnya? Yang tadi. Ya. Yang tadi itu. Faitah. Mafhum gak ini? Wa fil ula al khilaf. Wa fil ula lan tetap ing dalam ula salat ya. Kan kalau kamu punya banyak salat faitah, jangan kamu lah, Z punya beberapa salat yang faitah yang tertinggal. Maka kalau lihat di ibarah yang pertama itu yang ibarah fa in fatatu shalawatun lam yu'adzin lima ba'dal ula, berarti yang azan kapan? Salat yang pertama, yang kedua, yang ketiga tidak sunahkan untuk azan. Yang pertama juga ada khilafnya. Salat faitah kan ada khilafnya azan. Wala yu'adzin lil fa'idati fil jadidi wa yu'adzin laha fil qadimi al azharu huwa al azhar, kan gitu ya. Jangankan yang dua, yang ketiga, yang pertama saja ada khilafnya seperti itu. Wa yuqimu lan qomat sapa man likulli wahidatin keduene saben-saben wahidah. Apa wahidah? Siji.
setiap salat disunahkan qomat. Wa yuqimu li kulli wahidatin. Ya. Sama nggak itu? Ibaratnya ada. Tapi di sini nggak ada di syarahnya ya. Ada syarahnya? Ada? Nggak ada ya? Wa yuqimu li kulli wahidatin lima sahha min jam'ihi sallallahu alaihi wasallam bi Muzdalifah. Nah, ini kan ada hadis sahih karena Rasulullah pernah menjamak salat di Muzdalifah bi adzanin wa iqamatin. Dengan satu azan dua qomat. Ya, dengan satu azan dengan dua qomat. Qala fil Mughni walau atba al fa'itata bihadiratin bila faslin tawilin lam yu'adzin lil hadirati illa in dakhala waqtuha ba'da adzanil fa'itah fayu'idahu lil i'lam bi waqtiha. Walau atba al fa'itah, kecuali salat fa'itah ngikut sama hadirah, menyertakan salat fa'itah dengan salat hadirah kang duweni waktu. Bila faslin tawil, tanpa ada jarak yang panjang, lam yu'adzin lil hadirati, ora azan untuk salat yang punya waktu. Lil hadirati, contoh kamu salat asar qadha, salat ini salat asar ya, berarti salat zuhur ya, yang qadha ya. Kamu untuk salat zuhur kamu kan azan ya, mafhum ya. Tiba-tiba kamu azan salat zuhur, kemudian kan salat asar. Kalau illa inda khala waktuha ba'da enggak gini, kamu punya fa'idah, kemarin kamu punya fa'idah salat zuhur ya, kamu azan hari ini, kamu azan kan kemarin ketinggalannya ya, kamu azan untuk salat fa'idah. Begitu azan selesai ya, terus kemudian untuk sholat asarnya nggak perlu pakai ngulang kalau nggak ada fasal, kalau nggak ada jarak yang panjang, nggak usah ada nggak usah ngulang azannya kalau tidak ada fasal, kalau tidak ada fasal yang panjang. Mafhum ya? Mafhum? Belum? Kita punya sholat fa'idah, kita punya sholat fa'idah. Ketika kita punya sholat fa'idah, kita kan disunahkan azan. Khilaf ala kulli khilaf ya, kita azan untuk sholat fa'idah. Nah, kalau jarak antara sholat fa'idah ketika kita meninggal mengqadha sholat fa'idah dengan jarak sholat yang hadirah, dengan sholat yang hadirah, yang tiba artinya yang datang ya, artinya waktu yang hal ya. Kalau jaraknya nggak terlalu panjang, nggak usah ngulang. Kalau untuk sholat munfarid ini ceritanya sholat munfarid, tidak usah ngulang. Kecuali indah kala waktuha, waktu hadirah, kecuali memang tiba waktunya sholat hadirah ya, sunnah untuk mengulang azan ya, lil i'lam bi waqtiha, untuk memberitahukan bahwa waktu hadirah, waktu asar atau waktu zuhur atau waktu hari ini telah tiba waktunya. Paham ya? Ala kulli hal. Wa yuqimu li kulli wahidati wa alfadul adzani wal iqamati fala
Apa ini? Fala. Wa alfadul azani wal iqamati ma'rufatun ya. Kok fala ya? Hah? Iya, di situ fala. Iya. Di sini ma'rufatun ya. Wah, ini repot ini. Kok gini? Cetakannya mana? DKI ya. Ruwet ini. Mana? Wa alfadul azani wal iqamati ma'rufatun ya. Ma'rufatun wa yajibu tartibuha. Kok banyak nih? Fala. Berarti salah ini, dicoret ya. Dicoret aja siapa? Bahaya ini. Wa alfadul adzani wal iqamati ma'rufatun. Wa alfadul adzani lan utawi pira-pira lafadhi adzan wal iqamati lan qamat ma'rufatun iku ma'ruf. Kalau azan lafadznya itu kan masna-masna ya. Wa dua Allahu akbar Allah. Wa ma ala fadhul iqamah fa huwa furada. Adapun lafadz qamat izinannya kecuali takbirnya Allahu akbar Allahu akbar. Nah, kalau al-fadul azan masna dua-dua. Tapi kalau lafadz iqamah furada illa takbir. Awaluha wa akhiruha. Karena di dalam hadis yang sahih dalam kitab Al-Imam Bukhari wal Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal an yashfa'al adzan wa yutirul iqamah. Azan digenapkan, kalau qomat diganjilkan. Nah, tujuannya apa di sini? Ay mu'dhamul adzan liyukhrijat tauhid akhirahu wa mu'dhamul iqamah liyukhrijat takbir awwalaha wa akhiraha. Karena kalau azan itu ya untuk mengeluarkan tauhid akhirnya. Allahu akbar Allah. La ilaha illallah. Artinya untuk mengeluarkan tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'dhamul iqamah dan apa mu'dham itu? Pengagungan iqamah itu untuk mengeluarkan takbir. Awwaluha wa akhiruha. Nah, ala kulli hal. Insyaallah. Terus wa yajibu ya. Kalau di asyarahnya ada ya. Wa yajibulan wajib. Wa yajibulan wajib. Tartibuhuma opo nertibakan azan wal iqamah. Ya, wajib tertib. Kalau enggak tertib, walaupun lupa, lam yasah. Enggak sah ya. Enggak sah. Terus kemudian fa in sakata mongko lamun meneng sapa man au takallama utawa apa ngobrol ya, takallam apa ngomong apa cumeneng guneman
Aw takallama utawa guneman sapa man fi asnaihi ing dalam pertengahan azan tawilan hale tawilan menenge apa panjang ya batala azanuhu mongko batal azanuhu apa azane man fayastanifuhu mongko becik ngulang sapa man hu ing azan. Wa in qasura fala lan lamun pendek jaraknya enggak panjang diemnya fala mengko ora batal. Ya apa dobitnya itu gimana? Definisi panjang pendek itu dari mana? Dobitnya panjang itu kalau orang menyangka bahwa azan yang kedua ini di antara jarak azan diemnya dia, orang menyangka bahwa ini azan yang kedua. Dobitnya itu, panjangnya itu, kalau orang menyangka ini azannya ini yang kedua ini, azan yang kedua, bukan azan yang tadi, ya, bukan azan yang sambungan. Itu kalau sudah orang mengira seperti itu, berarti sudah tawil. Paham ya? Masya Allah. Nah ini baru ketemu nih matanya. Wa aqallu ya, sama ya. Wa aqallu ma yajibu. Wa aqallu lan utawi paling setitike ma wa aqallu ma lan paling setitike apa? Perkara wa aqallu malan utawi paling setitike perkara yajib kang wajib an yusmi'a apa yen to memperdengarkan apa yusmi'a itu apa ngrungaken ngrungu apa ngrungaken ngrungaken ya memperdengarkan ya asma yusmi'u ya kalau sami'a kan ngrungu kalau sami'a apa ngrungu kalau asma ngrungaken ya wa aqallu malan utawi paling setidike perkara yajib kang wajib an yusmi nafsuhu apa iku yen tong ngrunguaken sapa man nafsahu ing awake dhewe man in adzana lamun adzan sapa man wa aqama lan qamat sapa man li nafsihi keduene awake dhewe man. Apa ya? Paling sedikitnya untuk mendapatkan sunnah adzan ya dianya harus dengar ya. Kalau Fatihah itu kan wajib ya. Walaupun gremeng-gremeng. Ada orang baca surat Al-Fatihah itu penting ini ya. Orang awam kadang Masya Allah. Fatihahnya itu kan syaratnya harus denger awake dhewe rungu. Nah, sekarang banyak orang enggak dia sendiri enggak denger. Ya. Itu enggak sah. Padahal asal gremeng-gremeng juga lumayan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Geremeng-geremeng kan ya nggak harus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sebelahnya bingung akhirnya ya asal geremeng-geremeng nggak apa-apa tapi ini kadang nggak sama sekali bahkan Habib pernah dengar sendiri ya cukup nih artinya yang penting kan baca Fatihah loh ya repot ya khususnya ketika sholat tarawih ini sholat tarawih ini kan saking cepet dianya sendiri gak denger ya Masya Allah terus apa lagi nih in azana wa aqama li nafsih tayyib Masya Allah kalian sudah baca Miftah Babu Nikah sudah hatam belum
Mau lebih nanti harus harus isya ini penting. Insyaallah kalau habis maghrib itu saya baca bab nikah, tapi malam Kamis saja sama anak kelas 3. Sampai mana tadi? Fa in adzana wa aqama man qalamun adzan sapa man wa aqama lan qomat sapa man li jama'atin keduwane jamaah wajaba mongko wajib isma'u wahidin ngrungu akan siji. Hah? Apa? Wahidin Habib itu paling sulit untuk ngrungu akan siji. Isma'u wahidin memperdengarkan orang satu jami'ahuma, ya maksud jami wajama isma'u wahidin mongko wajib, ya wajaba isma'u wahidin mongko wajib isma'u wahidin memperdengarkan siji wong jami'ahuma ing jami'ahuma ing sekabiane azan wal qomat. Maf'ulnya isma' ya. Nah, jadi kalau azannya untuk jamaah ya syaratnya satu orang ini mendengar azannya dan juga qomatnya. Nah, terus apa itu? Wala yasihul adzanu qabla al-waqti illa subha. Wala yasihulan arasah al adzanu apa adzan qabla al-waqti ing dalam sedurunge waktu. Bingung akhirnya. Serawati ning wong iki. Illa subha kejaba subuh. Fa innahu yajuzu mongko satemene subuh yajuzu iku wenang anyu azina apa yen to azan sapa man laha kaduane subuh ba'da nisfil laili ing dalam seuwise nisfil lail. Fa innahu yajuz anyu azina laha ba'da nisfil lail. Ini hanya di Indonesia yang belum saya dengar. Hanya di Indonesia. Ya Allah alam. Mungkin Habibnya ngopinya belum terlalu jauh. Tapi belum pernah dengar gitu di Indonesia ada 2 azan. Ya. Tapi kalau di Arab, entah di Yaman, entah di Mekah, ada 2 azan subuh ya. Yang pertama azannya kapan? Ba'da nisfil lail. Ya, Habib sering cerita ya waktu lagi umrah dari Yaman ke Mekah. Habib nggak ngelihat waktu saat itu, beli albek sama rombongan ini, sama teman-teman saya sendiri 4 orang. Ya itu yang pulang dari sana terus Habib ketangkap itu loh. Kalau yang 4 ini beli albek gitu. Albek itu ayam fried chicken sana gitu, albek yang enaknya sana. Lagi makan, tahu-tahu azan. Habib nggak ngeliat waktu, tak pikir azan subuh iki. Lepek no kabeh. Hampir dibuang di sampah. Terus ada orang ngasih tahu, haji katanya. Azan awal kata, yuk loh azan pertama. Untung belum dibuang. Kalau dibuang rugi, mahal-mahal. Jadi seperti itu. Itu sunnah azan awal ya. Tapi di Indonesia khususnya ya belum pernah dengar azan pertama. Sunnah. Nah, sebentar. Di sini apa kata Syekh Toha ini? Farhan ya. Kalau dia dengar, Masya Allah. Lima sahah min qalihi sallallahu alaihi wasallam
Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. In bilalan, nah gini maksudnya. Kalau Bilal yang azan di malam hari, fakulu washrabu. Kata Rasulullah, kalau Bilal yang azan, kamu makan dan minum. Masih boleh makan sama minum. Berarti belum masuk waktu subuh kalau bulan puasa. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai adanya Ibnu Ummi Maktum, berarti menandakan subuh sudah masuk waktu subuh. Makanya afdal likulli mahalin, wal afdalu likulli mahali jama'atin muadzinan. Makanya afdal setiap tempat berjamaah itu ada 2 muadzin. Wahidun yu'adzin qabla al-fajr, ada satu yang azan sebelum fajar. Wal afdal kaunuhu minas sahar, dan afdal adanya azan itu dari sahar. Wa injaza min nisfil lail, wa injaza min nisfil lail, kalau boleh, kalau bisa min nisfil lail, dari mulai di atas jam 12. Ala kulli hal. Sebentar ya. Idzil azan lis-subh qabla waqtiha kharijun anil qiyas fala yalhaq bihi ghairuhu ala anna al-farq bainahuma jali. Idzin nas qabla al-fajr mashghulun bin naum fanudibat tanbihum liyata'ahabu lis-shalah awal waqtiha fi khilafihim yawm al-jum'ah fa innahum fihi kabaqiyatil ayyam wa laysu mashghulin bima yamna'uhum ma'rifata awal waqt fal auja annahum ka ghairihi fala yundab illa ba'da zawal ala annahu nuwazzi' fi nisbati rawnaq li Syekh Abi Hamid. Nah, ini di apa ya? Kalau Jumat itu kan mestinya kan azan itu kan kalau dikiaskan dengan azan subuh, mestinya azan Jumat itu sebelum zawal azan yang pertama. Oh, nggak bisa. Katanya ya, nggak bisa dikiaskan ke azan subuh, karena tujuan kalau azan subuh itu tujuannya memberitahukan supaya orang itu pada bangun. Ya, berbeda kalau di Jumat. Kalau Jumat enggak. Azan yang pertama tetap harus sudah masuk waktu zawal. Azan pertama, terus azan yang kedua. Ala kulli hal. Lanjut. Dikit lagi ya. Wa yundabulan dan sunaakan at-taharatu apa tahara suci. Ya, duweni wudu ya. Azan duweni wudu. Wal qiyam ngadeg, wastiqbal kiblati lan ngadep kiblat. Wal iltifatu fil hay'alataini fil ula yaminan wa fil thaniyati shimalan. Wal iltifatu lan noleh fil hay'alataini ing dalam loro hay'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya falah, hayya falah. Ya. Ke kanan sama fil ula ing dalam kang kawitan yaminan. Ing kanannya. Yaltafitu yaminan ing dalam apa? Yaminan haleh. Ya. Yaminan apa? Ing arah tengen. Wa fi tsaniyati shimalan, wa fi tsaniyati lan ing dalam kang kaping loro hayal fala shimalan ing kaping apa? Ing arah kiwe. Fayalwi mongko apa alwayulwi ini dawakan ini apa begini dakwah. Kosong, saya apa alwa nih? Harusnya apa artinya? Apa ya? Dengak tak? Masa dengak sih? Apa pi? Alwa biyadihi asyara.
alwa bi unukihi, asyara bi unukihi, ya. Alwa ya yushiru bi unukihi. Apa ya? Enaknya apa? Diartikan apa enaknya? Coba di sini apa? Barangkali ada ini. Iya. Fayalwi. Alwa itu kalau di sini ya, alwa. Alwa memberi isyarat. Yalwi membawa. Alwa bihi ay dhahaba. Alwa di sini alwa bihi bukan? Bukan. Fayalwi asyara. Menggerakkan. Ya, menggerakkan. Fayalwi mongko nggerakaken sapa man unuqahu ing gulune man. Hayya 'alas shalah. Terus gini. Hayya 'alas shalah. Tetap ke kanan ya. Terus gini. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah gitu. Wala yuhawwil sadrahu ini. Wala yuhawwilan ora ngrubah sapa man sadrahu ing dadane man. Wa qadamaihi lan keloro telapak sikile man. Yang sunnah itu lehernya, bukan dadanya, bukan juga kedua kakinya. Mafhum ya? Anna Aba Juhaifah qala ra'aitu Bilalan yu'adzin faja'altu atatabba' fahu hahuna wa hahuna yaqul yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya al-falah wa la yaltafit fi qawlihi as-shalah khairun minan naum kama sarraha bihi Ibnu Ujail al-Yamani. Adapun di as-salatu khairun minan naum, kalau subuh enggak perlu untuk menoleh, kama sarraha bihi Ibnu Ujail al-Yamani wa huwa muqtada qawlihim waqtassat al-hay'alataini bil iltifat li'annahu du'aun ila shalah. Nah ini kenapa sih kenapa hanya di hay'alatain saja kita disunnahkan untuk menggerakkan leher? Kenapa enggak semua azan digerakkan? Nah di sini dikatakan bahwa li'annahu du'aun ila shalah, karena itu mengajak orang untuk sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, al falah, al falah. Bi khilafi baqil kalimat, berbeda dengan selainnya, selain hayya 'alatain. Wal farq baina hadza wa baina karahatil iltifat fil khutbah anna al mu'adzin da'in lil ghaibin wal iltifat ablagh fi ilamihim wal khatib wa'idun lil hadirin fal adab an la ya'rid anhum. Nah, apa perbedaan antara iltifat di khutbah dimakruhkan? Kalau iltifat di khutbah itu kan makruh, dan adapun iltifat di azan itu sunnah ketika hayya 'alatain. Apa perbedaannya? Annal mu'adzina da'inil ghaibin, karena mu'adzin itu mengajak orang yang belum datang atau yang belum ada. Makanya disunahkan untuk iltifat. Ablag fi i'lamihim, karena supaya lebih menyampai kepada mereka pemberitahuan azannya. Wal khatib wa'idhun lil hadirin, dan adapun khatib itu kan memberi nasihat kepada orang yang hadir, makanya tidak disunahkan untuk nggak perlu seluruh suara ya. Nah, cukup dah ya. Wallahu a'lam bissawab. Wajah